Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan perkuliahan, izinkan saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu. Saya adalah Dr. Tri Agustina MGC, dosen Prodi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan ini akan menjelaskan terkait mata kuliah sistem reproduksi. Dan blok sistem reproduksi ini merupakan blok ke-19 dan merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa di semester 5. Dan untuk mata kuliah sistem reproduksi ini terdiri dari 5 tema ya, dan akan dibagi setiap tema ada 1 pekan dalam jangka waktu 1 pekan, kemudian secara total akan berlangsung selama 5 pekan. Sistem reproduksi ya pada blok ke-19 ini ya merupakan blok lanjutan ya dari adik-adik mahasiswa semester 2 telah mempelajari di blok dasar, itu adalah Premed 2, dilanjutkan dengan blok sistem reproduksi ini. Saat di Premed 2 mahasiswa akan menerima sistem reproduksi ya, menjelaskan sistem reproduksi secara umum ya, secara fisiologis. Sedangkan untuk di sistem reproduksi di semester 5 ini mahasiswa akan mempelajari lebih dalam gitu, tentang patologinya, mulai dari kehamilan, persalinan, patologi ginekologi dan patologi onkologi ya. Sistem reproduksi ini selain dasar-dasar ilmu fisiologi ya, akan mempelajari dari patologi dari sistem obstetri ya, karena kalau di sistem reproduksi dibagi menjadi 2, ada ginekologi dan obstetri. Ginekologi itu untuk kandungan dan obstetri untuk kebidanan ya, baik yang normal, yang sehat maupun yang terjadi patologi ya. Setelah mengambil mata kuliah sistem reproduksi ini, diharapkan mahasiswa mampu ya menguasai ya tentang aspek organisasi ya, keterampilan ya, klinis ya, pemeriksaan umum ya, sampai mendiagnosis dan tata laksana, mulai dari kasus-kasus ya, dari patologi dari kehamilan, patologi persalinan, patologi postpartum, sampai patologi ginekologi dan patologi onkologi. Dalam memberikan materi kuliah di sistem reproduksi ini, saya menggunakan metode yaitu ada 3 ya, delivery ya, jadi saya menjelaskan kepada mahasiswa. Kemudian interaktif ya, kita harapkan keaktifan dari mahasiswa ya, memicu untuk student center learning ya. Kemudian assessment ya, jadi di akhir nanti akan ada assessment di mana ada tugas-tugas yang diberikan ya, kemudian ada ujian yang diberikan. Diharapkan nanti mahasiswa bisa menguasainya. Mata kuliah sistem reproduksi ini ya, capaian pembelajarannya ada 6 CPL ya. Dari 6 CPL itu mengandung 4 aspek ya. CPL ada sikap, knowledge, pengetahuan, kemudian keterampilan umum ya, pemeriksaan umum, dan keterampilan khusus ya, status lokalis untuk kasus ginekologi dan obstetri ya. Maka dari 6 CPL dari 4 aspek kita turunkan menjadi 4 CPMK ya, di mana CPMK 1 itu terkait proses teori fisiologis ya, kehamilan, persalinan ya, termasuk nutrisi yang dibutuhkan saat proses kehamilan ya, termasuk farmakologi yang baik untuk proses kehamilan ya, yang aman, obat-obat yang aman ya pada proses kehamilan kita sampaikan juga ya. Kemudian CPMK 2 nanti kita akan membahas tentang patologi kehamilan ya, di mana patologi kehamilan itu meliputi proses-proses kehamilan yang dengan penyulit ya. Kemudian di CPMK 3 nanti kita akan membahas tentang patologi persalinan dan postpartum ya. Jadi pada proses persalinan, proses kelahiran bayi ya, dan setelah melahirkan. Kemudian di CPMK 4 nanti ada patologi tentang ginekologi. Patologi ginekologi itu patologi pada organ kandungan, dan patologi onkologi ya. Patologi onkologi itu kasus-kasus tumor atau kanker keganasan yang ada di sistem reproduksi ya. Kemudian dari 4 CPMK kemudian kita turunkan menjadi 10 materi ya, yang kita bagi menjadi 5 pekan ya, di mana untuk pekan pertama ya itu terkait konsep dasar ya, anatomi fisiologi sistem reproduksi.
yang terutama untuk fokusnya di proses kehamilan dan persalinan, ya. Di situ juga kita jelaskan tentang embriologi dan pertumbuhan pada janin selama di dalam kandungan, kemudian nutrisi ya, dan yang dibutuhkan pada ibu hamil, serta malnutrisi yang paling banyak ya kita dapatkan di masyarakat kita adalah malnutrisi, defisiensi zat gizi ya, terutama pada kasus-kasus anemia pada kehamilan. Di pekan pertama juga kita jelaskan tentang partograf ya, cara memonitoring dan evaluasi dari proses persalinan ya. Kemudian pada pekan kedua nanti akan kita bahas tentang patologi kehamilan apa saja, seperti infeksi intrauterin, ada proses abortus ya, kemudian ada hiperemesis gravidarum, kemudian ada hipertensi pada kehamilan ya, ada placenta previa ya, dan termasuk tadi karena gangguan nutrisi adalah adanya anemia, defisiensi zat gizi pada kehamilan. Kemudian di pekan selanjutnya akan kita bahas terkait patologi persalinan dan postpartum ya. Di situ ada KPD atau ketuban pecah dini, kemudian malpresentasi, perdarahan postpartum ya, ruptur perineum, ruptur jalan rahim, inversio uteri, atonia uteri ya, termasuk juga infeksi ya, postpartum, endometritis ya, mungkin kondisi ibu yang lemah sehingga terjadi infeksi sekunder, serta ada trombosis dan tromboemboli karena proses persalinan. Pada pekan selanjutnya itu adalah patologi ginekologi, yaitu adalah kasus penyakit pada organ kandungan ya, itu ada infeksi ya pada organ kandungan internal maupun eksternal, kemudian ada kista, fistula ya pada organ ginekologi, dan endometriosis serta polikistik ovarian syndrome dan gangguan head juga akan kita jelaskan di sini. Kemudian untuk patologi onkologi itu adalah keganasan atau karsinoma pada organ kandungan, termasuk kista ovarium, dan kita masukkan juga onkologi pada kelenjar payudara, mamai, karena itu terkait dengan organ reproduksi dan infertilitas juga kita masukkan. Kemudian untuk metode pembelajarannya ya, kita ada diskusi tutorial di mana di situ mahasiswa dituntut untuk student problem based learning sehingga memacu untuk student center learning ya, dengan 7 jam teknik, kemudian holistik ya, melihat kasus dengan seluruh aspek, scientific ya, menggunakan EBM, evidence based medicine yang benar ya, dan interaktif ya. Kemudian ada kuliah blog ya, sesuai pekan, sesuai tema ya. Kita harapkan kolaboratif dan interaktif dari mahasiswa maupun dari dosen, dan praktikum di laboratorium ya, ini kita dengan 2 lab, yaitu parasitologi yang tentang toxoplasmosis, yaitu infeksi yang sering pada kehamilan, dan patologi anatomi kita akan melihat jaringan-jaringan kelainan sel pada kasus onkologi ya, pada kasus karsinoma, pada kasus malignansi, benigna ya, kanker-kanker jinak pada organ kehamilan, dan serta belajar mandiri. Kemudian untuk teknik penilaian ya, kita dari metode pembelajaran, setiap metode pembelajaran ada komponennya. Ada diskusi tutorial, itu ada partisipasi, ada observasi, ada post test ya, terdiri dari kuis, kemudian tugas blog itu biasanya ada presentasi ya, kemudian ada literatur review ya, ada belajar, ada resume ya. Kemudian praktikum di laboratorium pasti ada pretest, post-test, laporan praktikum ya, itu responsi juga, ada ujian praktikum. Ujian blog sesuai blueprint kita sampaikan di awal ya, materi, jumlah soal ya, biasanya ada 100 soal dalam waktu 100 menit. Gitu, ya. Kemudian teknik assessment pada mata kuliah ini ya, ada dari tugas itu sekitar 10%, kemudian tutorial ada 15%, responsi itu ada 25%, dan ujian blog atau ujian teori seluruh dari mata kuliah ada 50%, jadi total menjadi 100%. Ya. Adapun untuk materi kuliah atau bahan kajian nanti bisa kita lihat di Spada 15 UMS.ac.id ya, sesuai bahan bacaan untuk blok sistem reproduksi ya. Nah, itu kurang lebih untuk penjelasan materi untuk sistem reproduksi ya. Semoga mahasiswa setelah mengampu menjalani mata kuliah ini bisa sesuai harapan dari tujuan mata kuliah ini ya. Untuk selanjutnya mari kita saksikan untuk kuliah ya secara real ya, di kelas kita untuk salah satu materi dari sistem reproduksi ini. Selamat menyaksikan, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan ya adik-adik mahasiswa blok sistem reproduksi ya pada semester 5 ini. Pada materi kuliah pada siang hari ini saya akan memberikan salah satu materi pada pekan pertama ya. Ini adalah tentang nutrisi pada ibu hamil dan malnutrisi pada kehamilan. Ya, khususnya pada malnutrisi itu adalah pada anemia defisien besi atau anemia pada defisiensi zat gizi ya, yang itu merupakan masih kasus yang cukup tinggi ya di Indonesia pada saat ini. Ya. Oke, saat ini sudah makan siang semua? Ya, alhamdulillah. Oke, sudah sholat juga nggih? Insyaallah siap penerima kuliah ya. Oke. Langsung saja ya untuk siang ini saya akan memberikan sedikit ini ya yang sebagai latar belakang ya. Jadi untuk nutrisi pada kehamilan ya, kenapa kita di pekan pertama ini kita bekali untuk materi kuliah ini ya, karena banyak hal-hal yang harus diperhatikan terutama terkait dengan nutrisi pada kehamilan ya. Apa sih keterkaitannya dan apa sih urgensinya ya pastinya untuk ibu hamil ya. Jadi status nutrisi ibu hamil ya selama kehamilan ya itu berpengaruh ya terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin ya, yang kita harapkan janin di dalam kandungan itu bisa tumbuh dan kembang sesuai dengan usia kehamilannya, sesuai pada tahap-tahapnya ya, ada trimester 1, trimester 2, dan trimester 3 ya. Dan kita harapkan jika dengan status nutrisi ibu yang baik, maka bisa melahirkan bayi dengan berat badan lahir yang cukup ya, yaitu antara 2.500 sampai 4.000. Karena apa? Jika status nutrisi ibu yang buruk ya, bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan janin selama dalam kandungan, berisiko terhadap berat badan lahir yang rendah ya, maka akan meningkatkan angka kesakitan ya atau morbiditas dan angka kematian mortalitas saat perinatal ya, saat proses persalinan. Dan jika angka kesakitan atau morbiditas pada saat perinatal juga akan meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas saat adik tersebut dalam dewasa ya. Kita ingat ada program Kemenkes yaitu 1000 HPK, masih ingat ya? 1000 hari pertama kelahiran, yaitu 9 bulan saat dikandungan sampai usia 2 tahun ya. Makanya ASI ya kita berikan selama 2 tahun karena kita mengingat 1000 HPK itu adalah golden period ya. Itu akan menentukan si bayi tersebut sampai nanti usia dewasanya memiliki angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi atau tidak ya. Seperti itu. Oke. Ya, kita apa ya kira-kira ya penyebab ya perubahan asupan ya pada ibu hamil ya, apa sih yang faktor ya yang menyebabkan perubahan asupan makanan pada ibu hamil? Mungkin ada yang mau menjawab? Monggo silakan. Ada? Sudah tahu atau belum? Ya, belum? Materi kuliah sudah di-download ya? Ya, sudah dibaca ya pastinya ya? Oke. Ada mungkin yang ya, monggo silakan Mas Farhandio. Oke. Tentu pada ibu hamil itu revisi yang ya. Tadi mungkin sudah disampaikan pada dengan juga bahwasanya jika nutrisi ibu hamil ini cukup akurat bukan, maka nanti proses kehamilan itu juga akan lebih lancar sehingga nantinya akan menghasilkan output kelahiran yang lebih baik seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya. Ya, ini terkait dengan penyebab ya. Jadi penyebab apa sih seorang ibu hamil menjadi asupannya kurang, gitu ya. Mungkin kita bahas untuk selanjutnya ya, sesuai gambarnya ini ya. Ibu itu hamil biasanya kalau di awal-awal itu ada namanya istilah apa? Morning sickness ya. Jadi merasa mual ya, merasa muntah ya. Itu kenapa ya? Kemudian kalau sudah mendekati kelahiran, perutnya semakin besar ya, itu juga menyebabkan si ibu mudah nyeri pinggang, kemudian hampir seluruh badannya bengkak, itu juga bisa menyebabkan gangguan asupan ya. Kira-kira kenapa ya, kita bahas ya.
Jadi perubahan nutrisi ya selama kehamilan itu yang pertama adanya efek hormonal ya. Kita tahu salah satu hormonnya adalah HCG, human chorionic gonadotropin ya. Itu yang menyebabkan morning sickness ya. Ini puncak atau akhir dari hormon ini adalah saat 20 minggu kehamilan ya, karena setelah usia 20 minggu kehamilan akan digantikan oleh plasenta ya. Jadi saat usia 1 sampai 20 itu adalah hormon HCG ini ya. Kemudian ada juga hormon progesteron ya. Hormon progesteron ini mencegah ya biar tidak kontraksi uterus ya. Jadi dia menyebabkan relaksasi otot termasuk otot gastrointestinal. Efeknya adalah menjadi motilitas melambat ya. Efeknya maka makanan tidak cepat turun ya. Itu menyebabkan makanan masih terasa terus di dalam lambung ya. Jadi rasanya mual. Dan ada juga hormon estrogen di mana dia sifatnya adalah higroskopik ya. Dia sifatnya adalah meningkatkan retensi cairan ya, sehingga makanya pada ibu hamil itu pasti terjadi bengkak karena adanya retensi cairan. Cairan akan masuk ke ruang ketiga ya, ruang interstisial, menyebabkan edema. Bahkan ada yang edema anasarka ya. Yang paling sering memang sesuai gravitasi itu ada di ekstremitas bawah. Oke. Kemudian yang lain juga yang menyebabkan perubahan nutrisi itu ada perubahan sistem gastrointestinal seperti konstipasi ya. Kemudian mual muntah tadi karena adanya HCG dan progesteron ya, dan nyeri epigastrik. Nyeri epigastrik biasanya memang pada usia kehamilan yang sudah tua, perutnya sudah makin membesar, si janinnya semakin berat ya, mendesak ya, ke atas, maka menyebabkan nyeri epigastrik gitu ya. Oke, yang mempengaruhi diet ya sesuai trimester. Trimester pertama ada mual dan muntah, trimester ketiga nyeri ulu hati, dan tidak jarang ya pada ibu-ibu yang sudah mendekati aterem akan merasa cemas ya, stres ya, mengkhawatirkan kira-kira nanti proses persalinannya bisa normal per vaginam atau enggak, ada penyulit atau enggak ya, sudah mapan atau belum ya istilahnya, sudah kepala presentasinya sudah benar atau belum ya, bisa enggak atau harus seksio sesaria dan sebagainya. Itu memang proses fisiologis dari seorang ibu mendekati proses persalinan. Kemudian untuk postpartum ya, namanya habis melahirkan ya, pasti ada rasa kelelahan, kesibukan ya, apalagi kalau anak pertama, si adik juga belajar menyusu, si ibu juga belajar menyusui ya, itu juga seorang ibu menjadi sibuk dan kurang memperhatikan asupannya. Dan yang terakhir adalah ibu biasanya kalau habis melahirkan itu badannya melar ya, jadi kadang sudah berpikir, aduh penampilannya sudah tidak bagus, jadi berpikir untuk usaha menurunkan berat badannya biar kembali seperti sebelum hamil dan melahirkan. Oke. Kemudian, nah selanjutnya apa sih kira-kira manfaat nutrisi pada ibu hamil? Ya mungkin ada yang mau bisa menjawab mungkin? Ya, monggo silahkan Mas. Oke. Kalau untuk manfaat yang saya tahu mungkin tadi dokter udah sempat singgung maupun Mas Dido untuk mempengaruhi pertumbuhan sama perkembangan janin. Jadi kan nutrisi itu biar janinnya itu otaknya berkembang, organnya gitu, ibunya perkembangan tadinya, payudaranya persiapan memberi ASI setelah melahirkan. Oke, ya terima kasih jawabannya, baik sekali. Kita ulas ya, kebutuhan nutrisi diperlukan untuk pertumbuhan ya ibu dan janin ya. Dan ibu hamil itu memang mengalami peningkatan berat badan ya, sudah banyak riset-riset ya terkait dengan peningkatan berat badan ya terhadap berat badan lahir ya, itu memang signifikan mempengaruhi. Dan 40% peningkatan berat badan pada ibu itu memang untuk pertumbuhan janin ya, plasenta ya, kemudian cairan ketuban ya, semuanya itu mempengaruhi berat badan ibu ya. Selain itu, selain yang ketiga ini juga untuk pertambahan uterus ya, dia semakin besar, kemudian kelenjar untuk ASI ya, menyusui, kelenjar payudara juga semakin membesar, kemudian lemak tubuh, darah dan cairan interstisial yang tadi menyebabkan bengkak tadi karena efek hormon tadi ya. Oke ya. Kemudian kira-kira apa ya pentingnya nutrisi ya bagi ibu hamil ya secara spesifik gitu. Mungkin ada yang bisa menjawab mungkin? Ya, oke, terima kasih, monggo. Oke, ya, bagus sekali ya, terima kasih ya. Ya, jadi pentingnya nutrisi ya, tadi salah satunya adalah menurunkan komplikasi maternal ya.
dari ibunya, sisi ibunya ya. Ada anemia ya. Kalau anemia ya, anemia defisiensi besi akan meningkatkan resiko perdarahan postpartum ya dengan kadar Hb yang rendah ya. Kemudian preeklamsi dan eklamsi ini masuknya dalam hipertensi kehamilan ya. Jadi masuk dalam patologi kehamilan ya. Salah satunya adalah terjadinya preeklamsi dan eklamsi, di mana kalau sudah terjadi eklamsi ibunya kejang ya, maka harus diterminasi kehamilan. Biasanya kalau sudah terjadi kejang harus terminasi ya. Kalau sudah cukup bulan tidak masalah, tapi kalau ternyata belum cukup bulan ya otomatis dia akan lahir prematur ya. Lebih sulit ya Dek merawat bayi prematur dibandingkan bayi yang normal ya, karena dengan belum sempurnanya beberapa organ dalam pada bayi itu. Menurunkan angka kematian dan kesakitan perinatal ya, ini biasanya BBLR ya, karena BBLR itu ya biasanya terkait dengan kondisi ya CP ya, cerebral palsy, retardasi mental ya, dan kecacatan, mungkin labiopalatosisis ya, mungkin anomali pada organ ekstremitas dan sebagainya ya, malformasi organ, gangguan pertumbuhan sel ya, terutama sel-sel otak, yaitu untuk kecerdasan seorang bayi dan anak pada nantinya ya, serta pertumbuhan sel otak yang lain sehingga memicu terjadinya retardasi mental. Kemudian yang ini adalah untuk mikronutrien, yaitu ada vitamin, mineral ya, yang dibutuhkan ya. Di sini terlihat ya memang lebih tinggi ya, zat besi ya juga dibutuhkan lebih tinggi. Iron nih biasanya kalau yang non pregnant hanya 18 ya, sedangkan pada ibu pregnant sekitar 27 sampai 60 mikrogram per hari. Oke, jadi setelah kita tahu ya manfaat gizi itu atau nutrisi pada ibu hamil ya, karena kita pastinya ingin mencegah ya apa kondisi ya, terutama malnutrisi. Di sini terutama malnutrisi atau defisiensi zat gizi ya, yang paling banyak adalah defisiensi besi ya. Ada anemia defisiensi besi, ada anemia defisiensi asam folat ya, tergantung nanti zat gizinya apa ya. Di mana kesemua ini ya akan meningkatkan resiko perdarahan ya pada ibu hamil. Ya, penyebab anemia ya asupan yang tidak cukup. Tadi kita tahu kenapa ya, patofisiologinya kenapa dia asupannya kurang ya. Absorpsi yang tidak adekuat ya karena kondisi tubuhnya ya. Bertambahnya zat gizi yang hilang, ini juga karena akibat mual muntah, sudah makan keluar lagi, sudah makan keluar lagi ya. Jadi belum tercukupi. Kebutuhan yang bertambah karena baik untuk ibunya maupun untuk janinnya. Kurangnya utilisasi nutrisi hematopoietik ya. Jadi zat gizi, besi, asam folat, vitamin B12 yang merupakan nutrisi hemopoietik ya, yang membantu proses pembentukan darah ya pada ibu hamil. Ya, akibatnya ya anemia ya, yang kita soroti memang malnutrisi defisiensi zat gizi adalah anemia ya. Bisa menyebabkan abortus ya, lahir bayi dilahirkan ya, mungkin belum dalam keadaan bayi ya, masih, karena kalau batasan dari abortus itu adalah usia 20 minggu ya, 20 minggu sudah terjadi pengeluaran hasil konsepsi, itu namanya abortus ya. Kemudian perdarahan postpartum ya, perdarahan postpartum karena adanya anemia ya, kurangnya Hb bisa menyebabkan perdarahan lebih banyak ya. Karena kontraksi uterus tidak cepat ya, sehingga pembuluh darah ya dari uterus yang awalnya mengembang kemudian harusnya berkontraksi kuat untuk menghentikan perdarahan, dia tidak bisa bekerja secara maksimal karena oksigenasi dari uterus ya tidak tercukupi. Infeksi ya intra dan postpartum ya, karena kondisi ibu dengan anemia meningkatkan risiko infeksi sekunder ya, karena selnya tidak oksigenasinya kurang jadi mudah terkena infeksi. Dan resiko penyakit bawaan ya, ada dekompensasi kordis ya, penyakit jantung dekompensasi ya. Sebagai sesuai di kita ya, kita di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta, sesuai keunggulan kita adalah kedokteran keluarga dan keislaman ya. Kedokteran keluarga bisa kita sampaikan saat edukasi pasien apapun ya bagiannya, entah itu di bagian reproduksi, entah itu di bagian interna ya, entah itu di bagian yang lain ya, sistem yang lain, itu bisa kita lakukan edukasi saat setelah memberikan tata laksana. Dan untuk keislamannya ini sedikit saya masukkan untuk ayat Quran surah Al-Luqman ya, ayat 14. Mungkin ada yang bisa membacakan? Oh nggih, monggo silahkan Mas
Rio. Yeah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurni wa liwalidayka ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kembali. Surat Luqman ayat 12. Ya, oke, terima kasih Mas Rio. Ya, dari ayat ini ya kita bisa ambil ya hikmahnya ya. Kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada orang tuanya ya. Jadi proses kita lahir di dunia ini itu sejak hamil pun sudah kedua orang tua kita ya. Jadi di situ mengingatkan kita untuk tidak berhenti berbakti ya kepada orang tua. Ibaratnya apapun akan diberikan untuk anaknya ya, mulai dari masih dalam hamil ya. Kemudian dalam kondisi mengandung ya, terutama berbakti kepada ibu ya. Keadaan semakin lemah yang bertambah dan bertambah sampai adik-adik usia 2 tahun ya harus menyapih ya, menyusuinya ya, memberikan nutrisi yang baik untuk anaknya sampai usia 2 tahun. Dan bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Jadi sampai Allah itu menyamakan posisi bersyukur kepada Allah itu setara dengan bersyukur kepada orang tua ya. Bercara bersyukur kepada Allah ya kita melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Sedangkan kepada orang tua apa? Berbakti, merawatnya ya sampai tidak ada ya, merawatnya sebisa kita ya. Kemudian hanya kepadaku kamu kembali, yaitu hikmahnya bahwa semua besok kita akan kembali ke Allah, jadi semua akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah. Bagaimana kamu dulu kepada orang tuamu semena-mena enggak, merawat enggak ya sampai akhir hayatnya. Kemudian ya untuk pertemuan selanjutnya kita akan berdiskusi, kuliahnya biar lebih interaktif ya. Kita nanti akan melakukan presentasi dari tugas yang pekan ini saya berikan ya. Ini ada sebuah skenario ya, seorang perempuan berusia 26 tahun dengan status G2P1A0 hamil 20 minggu di antara suaminya untuk pemeriksaan rutin kehamilan atau antenatal care ya, ANC, melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik ternyata menunjukkan pasien tidak mengalami kenaikan berat badan ya dari pemeriksaan 1 bulan yang lalu ya. Biasanya kalau masih trimester pertama kan 1 bulan sekali ya pemeriksaannya ya. Dan janinnya lebih kecil ya dari usia kehamilan, dan setelah dilakukan pemeriksaan penunjang pada pasien mengalami HB yang rendah ya. Dan dokter menyarankan untuk memberikan asupan makanan pada pasien dan memberikan edukasi untuk asupan makanan ya. Dari kasus ini ya, nanti dari mahasiswa ini silakan dibagi menjadi 2 kelompok, tim makronutrien dan tim mikronutrien ya. Nanti kelompok A dan kelompok B, kemudian apa tugasnya? Diskusi ya, monggo nanti sambil belajar mandiri di rumah bersama teman-teman ya, zat gizi apa nih, makro apa ya, sumbernya dari mana ya, kemudian berapa kebutuhannya ya, disampaikan di situ selama kehamilan dan manfaatnya dari masing-masing itu ya. Kemudian presentasi hasil diskusi kita lakukan pada pertemuan selanjutnya, dan untuk bahan ajarnya bisa dilihat di Spada ya 15 ums.ac.id sebagai bahan bacaannya ada di situ sebagai referensi adik-adik mengerjakan tugas ya. Ya, ini referensi yang lain ya, selain yang ada di dalam web ya, di Spada 15 ya bisa diberikan. Oke. Ya, alhamdulillah ya, untuk perkuliahan pada siang hari ini kita akhiri ya. Semoga yang saya berikan bisa bermanfaat untuk adik-adik ya. Mohon maaf mungkin selama memberikan masih banyak kekurangan ya. Saya tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.